Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Florencia Angeli dari kelas Sarjana Terapan Kebidanan semester 1 kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa PO 712412300022. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan mengenai perang di kota Jalur Gaza yang berada di Palestina. Konflik utama antara Palestina dan Israel adalah adanya upaya pengambilan lahan oleh Israel yang membuat orang-orang Palestina terancam terusir dari lahan yang telah mereka tempati ratusan tahun sebelumnya. Konflik ini juga merupakan implikasi dari berakhirnya Perang Dunia I, di mana kekhalifahan Turki Ottoman runtuh dan dikuasai oleh Inggris. Kawasan Palestina sendiri pada saat itu dihuni oleh mayoritas orang Arab, yaitu bangsa Palestina dan Yahudi yang menjadi kaum minoritas. Konflik terjadi antara kedua bangsa itu juga berkaitan dengan gerakan Zionisme yang berupaya mendirikan pemukiman imigran Yahudi yang nantinya memproklamirkan diri menjadi suatu negara yang utuh di Palestina. Di Palestina terdapat penduduk beragama Yahudi. Demikian pun di Israel tidak sedikit terdapat penduduk yang memeluk agama Islam. Tanah Palestina yang sudah tidak utuh sejak deklarasi Balfour yang makin dipersempit hingga kini menginginkan tanah air mereka secara utuh. Begitu juga dengan Israel, maka dapat dikatakan konflik ini seperti timbul tenggelam, terkadang meletus, berperang, kemudian damai sementara. Suatu saat konflik dapat terulang kembali. Nampaknya perdamaian kedua negara sepertinya bakal sulit terrealisasi dalam waktu dekat, mengingat Israel didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat berkomitmen membantu Israel karena kesamaan suatu identitas mereka sebagai negara demokrasi seperti dirangkum dari pernyataan resmi pemerintahan Amerika Serikat. Ketegangan kedua negara kembali meletus pada tanggal 10 Mei 2021 ketika terjadi perseteruan yang membara di Yerusalem antara pengunjuk rasa Palestina, polisi, dan sayap kanan Israel. Konflik ini semakin memanas ketika penyerangan artileri yang diikuti oleh tembakan roket dan serangan udara dari kedua belah pihak. Pesawat-pesawat tempur Israel yang membom kota Gaza menambah penderitaan warga sipil Palestina. Pada saat yang sama, serangan roket oleh Hamas memakan korban di kota-kota Israel. Berdasarkan keterangan Menteri Kesehatan Palestina, yaitu Mai Akaila, serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya 227 warga, terdiri dari 70 anak-anak dan 40 perempuan, serta terdapat lebih dari 8.500 warga menderita luka-luka. Konflik yang baru-baru ini terjadi antara Israel dan Palestina dipicu oleh Hamas yang melakukan penyerangan terhadap Israel, yang kemudian memunculkan kembali naiknya konflik antara dua negara yang sebelumnya pernah berkonflik. Skala kekerasan dalam perang Hamas dan Israel makin meningkat dan membahayakan penduduk sipil, terutama yang bermukim di jalur Gaza. Jumlah kematian di kedua belah pihak terus bertambah. Dalam seminggu terakhir, otoritas kesehatan Palestina dan Israel mencatat lebih dari 1.500 orang tewas, paling banyak warga sipil. Ribuan orang lainnya terluka dan tidak mendapatkan perawatan memadai karena rumah sakit kekurangan fasilitas obat dan tenaga medis. Sejauh ini, baik pasukan Hamas maupun tentara Israel seperti tidak lagi peduli atas jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil yang terjepit di antara operasi Badai Al-Aqsa dan operasi Pedang Besi itu. Masyarakat sipil seolah-olah menjadi target dan sasaran utama kedua belah pihak. Israel terus menggempur jalur Gaza tanpa memilah basis pertahanan Hamas dan fasilitas serta permukiman sipil. Bukan hanya itu, Israel bahkan menghentikan pasokan air, listrik, dan makanan ke wilayah Gaza yang dihuni 2 juta lebih warga Palestina. Sebaliknya, pasukan paramiliter Hamas mengancam membunuh sekitar 150 orang Israel yang mereka sandra.
Anggapan yang menyamakan perang Hamas dan Israel sebagai perang Islam dan Yahudi jelas-jelas salah. Akar masalah konflik puluhan tahun antara Palestina dan Israel adalah pendudukan dan aneksasi tanah. Pada tahun 1947, mayoritas tanah Palestina masih dihuni warga Palestina. Tahap demi tahap, Israel melakukan kegiatan besar-besaran dengan cara yang brutal. Kisah di Palestina adalah kisah penuh kerumitan dan tantangan yang melibatkan aspek sejarah, budaya, dan konflik politik yang panjang. Di tengah-tengah Timur Tengah, Palestina telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama bertahun-tahun. Sejarah Palestina mencakup warisan kuno, termasuk kota-kota yang berusia ribuan tahun seperti Yerusalem, yang memiliki makna keagamaan dan budaya yang mendalam bagi tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, pada abad ke-20, konflik antara penduduk asli Palestina dan pendatang Yahudi membawa tantangan baru. Dalam forum debat terbuka Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjudul Partisipasi Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan Internasional di New York pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Lestari Priyansari Marsudi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidatonya yang berkaitan dengan situasi di Gaza. Saat itu, ia menyampaikan kekecewaan yang amat dalam atas kinerja dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai lambat dalam respon perkembangan di Gaza. Ia pun menyebut bahwa perbedaan pendapat dan adanya hak pembatalan keputusan telah menghalangi kinerja PBB hingga resolusi tentang Gaza pun sulit untuk dihasilkan. Sidang Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi yang mendorong peperangan senjata kemanusiaan yang permanen dan berkelanjutan di Gaza. Keputusan ini diambil setelah rancangan resolusi diterima oleh 120 negara yang hadir dalam sidang darurat. Sementara 14 negara termasuk Amerika menolak dan 45 negara memilih untuk menjauhkan diri. Resolusi PBB ini jika dianalisis secara menyeluruh sebenarnya mencakup seluruh tuntutan negara-negara pro-Palestina atau yang mendukung Palestina yang diutarakan dalam sidang. Resolusi ini juga menggambarkan 3 langkah konkret yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun, ironisnya setelah resolusi disetujui pada hari yang sama, penjajah Israel justru meresponnya dengan meningkatkan serangan ke wilayah Gaza Utara. Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu bahkan dengan provokatif menyatakan niatnya untuk melaksanakan operasi militer tahap 2 di jalur Gaza, baik di bagian utara maupun selatan yang saat itu menjadi tempat pengungsian. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keefektifan resolusi PBB dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Bagi Israel, desakan 120 negara yang terumus dalam resolusi tidak ada artinya sama sekali. Israel sudah bertekad bulat menjadikan Gaza sebagai medan pertempuran, sekaligus perburuan warga yang mereka samakan dengan hewan. Dengan dalil membasmi serangan teroris, Hamas Israel terus melakukan pembantaian besar-besaran. Ketidakpedulian Israel terhadap resolusi PBB sebenarnya bukan peristiwa baru dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Telah terjadi sejumlah resolusi PBB yang dikeluarkan untuk mengakhiri tindakan kekejian yang dilakukan oleh penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Salah satu contohnya adalah resolusi 3379 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 November 1975 yang secara resmi mengakui Zionisme sebagai pelaku kejahatan rasisme. Lantas, bagaimana solusi yang sebenarnya melibatkan perkembangan saat ini? Nampaknya negara-negara adidaya telah berhasil mencapai tujuan mereka yang pada masa lalu adalah mendukung serta melegalisasi keberadaan negara untuk gerakan Zionisme internasional.
Sejak awal, strategi mereka tampaknya bertujuan untuk menamakan duri dalam daging. Di pusat negeri-negeri Muslim, kondisi ini berada pada pola yang berlawanan ketika institusi Khalifah Islamiyah masih ada. Wibawa umat Islam terlihat secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks politik internasional. Akidah Islam berfungsi sebagai perekat yang menyatukan seluruh bangsa. Sementara hukum-hukum syariah menjadi pedoman standar berpikir dan bersikap bersama. Mencapai keridhaan Allah menjadi tujuan utama bagi seluruh umat Islam, mencapai solidaritas, kemandirian, wibawa, dan ketakutan terhadap musuh-musuh mereka. Selama berlangsungnya Khalifah Islamiyah, sikap terhadap Palestina tidak pernah mengalami perubahan. Ketika perjanjian Umayyah ditandatangani dan kunci gerbang Al-Quds diserahkan oleh Uskup Patrick Sophronius kepada Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslim menjunjung tinggi amanah tersebut dengan sepenuhnya. Sikap yang kuat dan tidak berubah ini diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan dalam situasi di mana kekuatan khalifah melemah dan pimpinan Zionisme menawarkan bantuan finansial, khalifah dengan tegar menolak untuk menyerahkan tanah Palestina yang diminta, menunjukkan keteguhan prinsip dan komitmen mereka terhadap tanah suci tersebut. Justru setelah khalifah berhasil dirobohkan melalui konspirasi Inggris dan kelompok Yahudi Donmeh, umat Islam kehilangan perisai penjaganya. Tanah mereka dianggap sebagai papasan perang dipisahkan menjadi lebih dari 50 negara bangsa termasuk Palestina. Sejak saat itu, negara yang sebelumnya damai dan harmonis bahkan dihuni oleh umat dari 3 agama yang hidup berdampingan di bawah panji khalifah tiba-tiba berubah menjadi medan konflik yang terus-menerus berkorban. Palestina menjadi benar-benar sebuah tanah yang diwariskan untuk jihad. Itulah video dari saya mengenai peperangan di kota Jalur Gaza. Terima kasih.